Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emi Sulistianingsih, Stambul B1A1 17023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, Kendari. Nah, dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang perbankan syariah yang berjudul transaksi apa sajakah yang dilarang oleh agama Islam. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan dua transaksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, transaksi tadlis. Transaksi tadlis merupakan transaksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mengandung unsur penipuan, di mana di antara kedua belah pihak ada salah satu pihak yang tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lainnya. Nah, transaksi tadlis ini dapat terjadi dalam 4 hal. Yang pertama, dari segi kuantitas. Saya ambil contoh, misalnya seorang penjual baju menjual bajunya satu kontainer. Nah, dalam keadaan ini pembeli tidak mungkin menghitung satu persatu jumlah barangnya. Nah, dari sini si penjual berusaha mengambil keuntungan dengan mengurangi jumlah baju yang akan dikirim kepada pembeli. Nah, yang kedua, dari segi kualitas. Nah, si penjual, misalnya saya ambil contoh, si penjual berusaha menyembunyikan kualitas barangnya. Misalnya si penjual berusaha menyembunyikan cacat atau kualitas yang buruk terhadap barang yang ia jual. Nah, yang ketiga yaitu transaksi tadlis pada harganya. Nah, di sini transaksi ini biasanya terjadi pada ketidaktahuan salah satu pihak sehingga dimanfaatkan oleh pihak lainnya. Saya ambil contoh, misalnya saya sebagai pembeli ingin membeli buah kepada petani desa, kemudian menjualnya ke kota. Nah, di sini kebetulan petani desa ini tidak mengetahui harga pasar buah yang akan ia jual. Nah, di sini saya sebagai pembeli berusaha mengambil keuntungan dengan ketidaktahuan petani desa akan harga pasar di kota, sehingga saya membeli buahnya dengan harga yang lebih murah, kemudian menjual ke kota dengan harga yang lebih tinggi sesuai dengan harga pasarnya. Nah, yang keempat yaitu dari segi waktu penyerahannya. Nah, dari sini saya ambil contoh dari misalnya saya memesan baju. Nah, saya meminta kepada penjual agar baju yang saya pesan hadir setelah tiga hari setelah saya pesan. Nah, di sini si penjual pun menjanjikan bahwa baju saya akan datang dalam 3 hari setelah saya pesan. Sementara si penjual mengetahui dengan jelas bahwa baju tersebut tidak akan ada 3 hari setelah saya pesan, karena biasanya itu baju yang kita pesan akan ada setelah 5-7 hari setelah pemesanan. Nah, kemudian lanjut transaksi yang kedua yaitu transaksi tagrir. Nah, transaksi tagrir ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan transaksi ini mengandung unsur ketidakpastian. Misalnya ada dua belah pihak yang sepakat untuk membeli contohnya begini, ada mereka pada awalnya mereka sama-sama rela di mana keadaan ini mereka sama-sama rela, namun bersifat sementara dikarenakan keadaannya bersifat sementara. Maksudnya di sini transaksinya belum jelas dikarenakan misalnya
transaksinya seperti menjual anak kambing yang hilang. Dia kan otomatis kita tidak tahu seperti apa anak kambing tersebut. Nah, ketika nanti transaksinya atau keadaannya sudah jelas, maka salah satu pihak akan merasa terzalimi. Nah, langsung saja ya, transaksi tadlis ini biasanya terjadi dalam 4 hal. Yang pertama, dari segi kualitas. Saya ambil contoh, misalnya jual beli ijon. Jual beli ijon itu seperti apa ya? Misalnya begini, jual beli anak kambing yang masih dalam perut induknya. Nah, itu kan tidak jelas. Nah, yang kedua, dari segi kualitasnya. Saya ambil contoh lagi tadi yang transaksi jual beli anak kambing yang masih dalam perut induknya, Nah, di sini kan dari segi kualitas tidak jelas ya, karena kita tidak tahu bagaimana kualitasnya, apakah anak kambing tersebut sehat atau justru sebaliknya. Nah, yang ketiga, dapat terjadi pada segi harga. Nah, dari segi harga di sini biasanya terjadi pada transaksi tadlis dikarenakan adanya dua akad, adanya dua harga dalam satu akad. Misalnya saya ambil contoh, saya ingin membeli sebuah sepeda motor dengan cara murabahah kepada bank syariah. Nah, bank syariah ini menyatakan kepada saya akan menjualnya dengan margin 15% untuk 1 tahun, atau margin 30% untuk 2 tahun. Nah, di sini kan tidak jelas ya, karena ada dua harga dalam satu akad, dan ini tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat karena waktu penyerahannya. Nah, waktu penyerahannya ini biasanya tidak jelas juga. Misalnya tadi kan kita ambil contoh lagi ke anak kambing yang jual beli anak kambing yang hilang. Nah, itu kan tidak jelas kapan waktu penyerahannya, karena anak kambing tersebut tidak ditahu keberadaannya di mana, sehingga kita sebagai pembeli maupun penjual tidak tahu kapan waktu penyerahannya. Nah, itulah tadi dua transaksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Semoga kita dijauhkan dengan transaksi yang sudah saya jelaskan tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.